Audio Jungle. 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 Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dira. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Ibu Kiki, kabar saya baik hari ini. Ibu Kiki bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Dira. Mm-mm. Ada yang bisa saya bantu nih Ibu Dira? Iya Ibu Kiki, ini saya sebetulnya bingung Bu. Saya mengalami sedikit problem dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kira-kira, iya, gimana ya Bu ya? Ada yang bisa saya bantu Ibu Dira? Apabila Ibu berkenan mendengarkan keluh kesah saya, bolehkah saya berbincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh Ibu Dira. Kebetulan saya sedang tidak sibuk sekarang. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Begini Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang udah saya hadapi seperti itu. Bagaimana ya Bu ya menghadapi murid-murid saya yang pasif saat pembelajaran di kelas? Seperti itu Ibu. Oh, seperti itu. Baik Ibu Dira. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Dira pada saat melihat murid Ibu Dira yang pasif di kelas tersebut? Jujur ya Bu, saya itu sebetulnya juga merasa sedih melihat kondisi murid saya yang seperti itu. Ya, ketika Ibu Dira sedih, apa yang ingin Ibu Dira harapkan dari murid Ibu Dira tersebut? Yang saya harapkan sebetulnya saya tuh ingin Bu, kalau murid saya itu semuanya aktif dalam pembelajaran. Sehingga suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih kondusif. Dan saat saya berikan materi, semuanya bisa tersampaikan gitu loh Bu, kalau misalkan anak-anak itu bersikap lebih aktif, seperti itu Ibu. Baik, itu keinginan yang ingin Ibu Dira harapkan ya dari murid Ibu Dira yang pasif. Sekarang apa yang ingin Ibu Dira rubah ya dari perilaku murid Ibu Dira tersebut yang pasif agar menjadi aktif kembali? Perilaku yang ingin saya rubah dari murid saya tersebut adalah saya ingin menanamkan sikap kritis dan kreatif, Bu, sehingga mereka terbiasa untuk berpikir cepat, lebih berani, mengungkapkan semua pendapatnya yang ada di dalam kelas. Jadi mereka itu nggak malu-malu gitu loh, Bu, supaya mereka tuh lebih aktif, lebih berani. Gimana ya, Bu ya? Baik, Ibu Dira. Faktor apa yang menyebabkan murid Ibu Dira menjadi pasif di kelas ya, Bu ya? Iya, yang saya amati selama ini sepertinya mereka kurang percaya diri, Bu, terhadap kemampuan yang mereka miliki, seperti itu. Baik. Dari yang Ibu Dira amati tadi, apa yang menyebabkan murid Ibu Dira kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimilikinya? Mungkin penyebabnya adalah mereka belum memahami materi yang sedang saya berikan, Ibu, sehingga mereka pasif, cenderung diam dalam
pembelajaran. Beberapa pertanyaan pemantik yang saya berikan pun juga responnya sedikit sekali. Jadi, pasif gitu loh Bu, diem sekali. Kurang rame kelasnya, jadi kurang aktif seperti Oh, itu. nah, ya, baik. Dari itu, apakah Ibu Dira sudah mencoba untuk berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, Ibu? Terus terang Ibu, saya belum membicarakan dengan orang tua murid saya, karena saya ingin mencari solusi terlebih dahulu yang ada di sekolah itu seperti apa. Jadi saya memang tidak terburu-buru untuk memberikan informasi kepada wali murid, saya ingin menggali dulu lebih dalam. Kenapa sih mereka seperti itu Bu. Saya ingin mencoba mencari solusi-solusi yang ada di sekolah dulu, seperti itu Ibu. Ya, baik. Yang dilakukan Ibu Dira itu memang sudah benar. Alangkah baiknya apabila Bu Dira rencanakan untuk membantu murid yang pasif tersebut agar menjadi lebih aktif lagi belajar di kelas, Ibu. Iya, rencana saya adalah memberikan motivasi-motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka dan berpendapat. Kemudian saya memberikan penguatan-penguatan positif agar mereka tidak takut bertanya dan aktif saat berdiskusi. Itu untuk melatih mereka ini, supaya apa sih, supaya lebih 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 berani aja sih Ibu, seperti itu. Itu yang ingin saya coba ke depannya nanti, seperti itu. Oke, baik. Rencana yang dilakukan Bu Dira tadi sudah bagus dan benar ya. Mungkin Ibu Dira juga bisa menggunakan ice breaking yang bisa memunculkan rasa percaya diri murid. Kemudian Bu Dira juga bisa memilih model pembelajaran yang interaktif, bisa juga menggunakan media alat peraga, game, kuis yang menarik agar murid Ibu Dira yang pasif tersebut bisa aktif kembali mengikuti pembelajaran. Sekarang, bagaimana Ibu Dira akan berkoordinasi dengan orang tua murid yang pasif tersebut? Yang akan saya lakukan adalah saya akan memanggil orang tua dari murid-murid tersebut yang tidak aktif, yang sangat pasif sekali yang ada di kelas saya. Kemudian saya akan berkoordinasi Ibu dengan, orang tua tersebut, bagaimana cara menangani anak tersebut supaya nanti di kelas itu, terbiasa menjadi lebih aktif. Mungkin kalau di sekolah aktif, di rumah aktif kan itu jauh lebih baik ya Ibu ya. Supaya peningkatan pembelajaran di kelas saya itu menjadi lebih meningkat gitu loh Bu, maksudnya. Ya, betul Bu Dira, langkah yang Ibu Dira ambil itu sudah benar, yaitu memanggil orang tua murid untuk menceritakan kondisi anaknya. Dan Ibu Dira juga sudah berkoordinasi untuk menangani masalah yang dihadapinya. Ibu Dira juga sudah bisa memberikan solusi kepada orang tua untuk terus memberikan dukungan dan nasihat positif agar di sekolah anak-anak yang pasif tersebut bisa aktif kembali. Seperti itu ya Bu. Kemudian komitmen apakah yang akan Ibu Dira buat untuk menjalankan rencana tersebut, Ibu? Komitmen yang akan saya buat tentunya saya akan tetap memotivasi mereka ya Ibu ya. Saya akan bertekad dan konsisten, memberikan motivasi, memberikan penguatan-penguatan, supaya setiap pembelajaran saya itu, tetap tertanamkan pada diri mereka. Jadi menjadi kebiasaan dan berbudaya hidup yang, lebih aktif menumbuhkan sikap kritis terhadap mereka, seperti itu Ibu. Baik, itu yang akan Ibu Dira lakukan ya. Sekarang jika Ibu memiliki komitmen tersebut, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencananya kira-kira? Secepat mungkin Ibu akan saya lakukan rencana tersebut agar, pembelajaran saya ke depannya menjadi lebih kondusif lagi, seperti itu Ibu. Baik, bagaimana Ibu Dira mengukur keberhasilan dari tindakan yang Ibu Dira lakukan nantinya? Saya mengukurnya nanti itu dengan cara melihat perkembangan dari murid saya, di kelas itu kalau saya beri pertanyaan pemantik kira-kira, eee, tanggap nggak sih seperti itu. Nanti saya akan coba-coba memancing dengan, pertanyaan-pertanyaan yang membangun, pertanyaan pemantik yang terbuka, kan menumbuhkan mereka tuh udah bisa bernalar kritis apa enggak. Kalau misalkan memang sudah berhasil tentunya komitmen saya akan terus dilakukan supaya anak tersebut menjadi lebih bagus lagi, seperti itu Ibu.
Baik. Bagaimana kesimpulan coaching kita hari ini, Ibu, kira-kira? Kesimpulan coaching hari ini, saya sangat merasa senang sekali, Ibu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya, memberikan, beberapa solusi untuk saya yang nantinya, akan saya pakai terus untuk di kelas saya, akan saya pertimbangkan untuk dicoba dipakai di kelas saya. Semoga nantinya, anak-anak di kelas saya itu nanti menjadi lebih baik lagi ya, Bu, ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Dira, sama-sama. Semoga nanti pembelajaran yang dilakukan Ibu Dira di kelas nantinya akan membuat anak-anak merasa lebih senang ya, Bu ya. Tidak pasif lagi, sehingga mereka akan merasa nyaman belajar dengan Ibu Dira. Mungkin itu Ibu Dira yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan lagi ya, Ibu. Iya, terima Sehat-sehat. kasih, Bu Kiki, ya. Sehat selalu buat Ibu Kiki juga. Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Assalamualaikum, Ibu Kiki. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Ibu Dira. Kabarnya baik, Ibu. Hanya saja saya memiliki sedikit masalah dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu Kiki? Apabila Ibu berkenan mendengarkan keluh kesah saya, bolehkah Ibu berbincang sebentar mungkin? Tentu saja, boleh Ibu. Kebetulan saya sedang tidak sibuk sekarang. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita malam ini, Ibu? Begini Ibu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Ibu, yaitu bagaimana menghadapi murid saya yang pasif saat pembelajaran di kelas. Gitu. Kira-kira kalau Ibu menghadapi situasi seperti itu, apa perasaan Ibu Kiki dan apa yang Ibu Kiki rasakan saat anak-anak bersikap seperti itu, Ibu? Yang saya rasakan itu sedih, Bu, melihat kondisi murid saya seperti itu. Mereka diam, tidak aktif dalam pembelajaran di kelas. Ketika Ibu Kiki tadi merasa sedih, apa sih yang Ibu Kiki harapkan dari murid Ibu tersebut? Yang ingin saya harapkan dari murid saya tersebut, murid saya bisa aktif kembali Ibu saat pembelajaran di kelas, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih kondusif, siswa saya bisa ceria kembali, tidak pasif kembali di kelas. Seperti itu Ibu. Kalau itu harapannya Ibu Kiki, sekarang apa sih yang Ibu Kiki inginkan atau Ibu Kiki ingin rubah dari perilaku murid tersebut? Perilaku yang ingin saya rubah dari murid saya tersebut adalah saya ingin menanamkan sifat kritis dan kreatif Ibu, sehingga murid saya tersebut terbiasa untuk berpikir lebih cepat, berani mengungkapkan pendapatnya, seperti itu Ibu. Kalau sudah memiliki angan-angan seperti itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan muridnya Ibu Kiki bersikap pasif seperti itu, Ibu? Yang saya amati selama ini, mereka kurang percaya diri Ibu dalam kemampuan yang dimilikinya. Kira-kira kalau Ibu sudah mengamati perilaku anak-anak seperti itu, apa sih yang menyebabkan muridnya Ibu Kiki kok bisa sampai bersikap seperti itu kenapa? Mungkin penyebabnya adalah mereka belum memahami materi yang sedang saya berikan, Ibu, sehingga mereka pasif dan cenderung diam saat saya memberikan beberapa pertanyaan temanku. Kira-kira Ibu Kiki sudah berkoordinasi belum dengan orang tuanya, wali murid Ibu Kiki? Jujur ya Bu, saya masih belum berbicara dengan orang tua murid karena saya ingin mencari solusi terlebih dahulu.
dari saya, solusi saya sendiri seperti itu, Ibu. Baik, kalau Ibu Kiki mempunyai rencana seperti itu, kira-kira untuk rencana pembelajaran ke depannya supaya murid Ibu Kiki tidak pasif itu apa sih yang ingin Ibu Kiki lakukan gitu, Bu? Rencana saya adalah memberikan motivasi untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid saya, Ibu, supaya mereka dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik. Kemudian akan saya beri penguatan-penguatan yang positif agar mereka tidak takut saat bertanya dan aktif dalam berdiskusi. Itu, Ibu. Keren sekali sebetulnya yang Ibu Kiki rencanakan itu udah bagus banget. Mungkin perlu ditambahkan dengan cara memberikan ice breaking, memberikan rasa percaya diri kepada murid lagi, dengan merubah model pembelajaran, memberi metode pembelajaran dengan baik, memilih medianya yang menarik. Itu mungkin bisa dijadikan supaya Ibu Kiki menjadi Audio Jungle.